Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Kita kembali membahas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas Tugu, asuransi Tugu Pratama Indonesia. Analisa ini selalu berdasarkan analisa fundamental atau khususnya valuasi yang melihat dari perkembangan atau data-data yang ada dalam laporan perusahaan. Kali ini kita membahas laporan tahunan atau laporan full year yang sudah diperiksa oleh akuntan publik. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menjelaskan bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ya untuk investor, karena investor itu mempunyai cara analisa masing-masing. Silahkan lakukan analisa sendiri, kemudian jadikan apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan saja. Kemudian lagi analisa yang kita lakukan ini adalah untuk menentukan apakah emiten ini patut kita investasi, masuk, membeli atau belum ya. Jadi fokusnya pada itu, bukan pada fokus untuk melanjutkan atau tidak ya. Baik, kita akan mengecek dulu Tugu ini apa. Tugu. Oke. Tugu Insurance. Oke. Asuransi Tugu Pratama Indonesia adalah anak usaha Pertamina. Oh, berarti ini termasuk BUMN ya, anak usaha BUMN. Asuransi Tugu Pratama Indonesia TBK adalah anak usaha Pertamina yang berbisnis di bidang asuransi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, saat ini perusahaan memiliki 30 titik penjualan dan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Ini ada produk, kita cek dulu produknya apa ya. Ya, asuransi ya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, asuransi umum, reasuransi dan bisnis syariah, Tugu Insurance memiliki tim berpengalaman. Oke, kita lanjut, kita balik lagi. Ya. Baik, oke. Apa produk asuransi kendaraan dari Tugu Insurance? T-Drive, asuransi mobil untuk perlindungan kendaraan berhargamu. Asuransikan mobil, oke. Jadi untuk asuransi kendaraan untuk mobil itu T-Drive ya. Oke. Asuransi Tugu milik siapa? Tadi kita sudah tahu ya. 58% itu Pertamina sebagai pengendali ya, dan sisanya 15% UOB Kay Hian, 52% Samsung Fire dan lainnya. Oke. Sekarang kita melihat berita dulu ya, cek ke berita. Laba asuransi Tugu Pratama melesat 281%, intip penopangnya naik 281%, cetak laba bersih 1,3 T. Handi Priyanto jabat di PLT Dirut Perumda Tugu Tirta, bukan ya? Bukan. Oke. Jadi di sini labanya melesat 281% ya. Oke. Kemudian labanya di 1,32 T. Baik. Kita akan berpindah ke datanya ya. Data dari Tugu ini tadi. Dari yang kita dapat tadi, kita sarikan bahwa di hari kemarin itu harganya sekitar 1185. Kita cek dulu ya harganya ya. Tidak ada ya. 1175. Oke, 1175. Dari data yang kita dapat dari laporan mereka, kita mendapati bahwa perusahaan ini dihargai sekarang 1175 ya. Sementara nilai perusahaannya secara keseluruhan asetnya itu sekitar 2.695 per lembar saham. Oleh karena itu kita bandingkan saja keduanya. Harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, itu harga sekarang baru di 44%. Berarti di sini ada rentang yang lebar ya. Ada rentang yang lebar antara
harga sekarang dengan nilai perusahaannya ini ada sekitar 56%, ya, 56% rentangnya, ya, beda rentangnya termasuk sangat besar rentangnya. Berarti dari sini ke harga itu sudah, kalau dia mencapai ke all time high, ke book value-nya, ya, dari harga sekarang ke book value-nya itu sudah bagger, ya, apalagi kalau dia mampu melewati nilai perusahaannya, maka mungkin bisa menjadi multi bagger, ya. Sekarang kita ingin melihat di harga sekarang, ya, apakah harga sekarang ini murah atau mahal. Kita lihat dulu harga wajarnya. Harga maksimal kita membeli saham ini adalah 3.720. Maksimal kalau kita mau membeli di 3.720. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang dengan maksimal beli, itu baru 32%-nya, ya. Baru 32% dari maksimal kita beli. Berarti masih banyak rentang dan diskonnya juga besar. Ini diskonnya berapa? Kurang ini. Diskonnya 68%. 2/3, ya. 2/3 lagi baru sampai ke maksimal kita beli, ya. Berarti dari dua data yang kita dapatkan ini dulu, ya. Ini berarti valuasi perusahaan ini sangat bagus, ya. Kita hitung begini, bertumbuh baik. Jadi perusahaan ini bertumbuh nanti dengan baik karena ada potensi untuk sampai ke nilai dasar book value-nya saja bagger, apalagi nanti bisa melewati, maka dia akan menjadi multi bagger. Kemudian untuk nilai sekarang ini masih sangat murah, baru di 32%-nya. Berarti untuk sampai ke maksimal harga wajar itu masih ada 68%. Berarti valuasinya murah. Artinya kalau bahasa istilahnya itu ini mercy harga bajai, sangat murah sekali, ya. Nah, kita ingin memvalidasi kedua data tersebut, apakah kedua data tersebut divalidasi oleh hal lain. Kita ingin mengetahui bahwa perusahaan ini membagi dividennya 40% dari keseluruhan keuntungan untuk tahun lalu, ya. Dari seluruh keuntungan itu dibagikan 40%. Berarti masih ada 60% untuk perkembangan dan 40% dibagikan kepada investor. Saya menyimpulkan bahwa berarti perusahaan ini peduli dengan investor, ya. Sekarang berapa yang kita dapatkan kalau kita berinvestasi di harga sekarang? Maka pada saat pembagian dividen kalau di harga sekarang, ya, kita akan mendapatkan 148 rupiah, 148 rupiah, ya. Namun di dividen interim sudah ada dibagikan 25 rupiah. Tapi nanti kalau misalnya kita belum membeli dan kita membeli, maka nanti kemungkinan besar kita akan mendapatkan 124 rupiah. Masih sangat banyak, ya. Masih sangat banyak yang belum dibagikan untuk proyeksi dividen kita. Nah, selama kita menunggu setahun, ya, dari 148 rupiah ini, ya, kita menunggu setahun misalnya di harga sekarang, kita akan mendapatkan itu dividen persennya dalam setahun kita menunggu itu 12%. Untuk ukuran IHSG, dividen 12% setahun itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Apalagi ini di luar dari komoditas seperti batu bara, maka 12% ini sangat luar biasa, ya. Menurut perhitungan saya ini sangat luar biasa, ya. Baik. Semuanya sudah tercover untuk valuasi dan didukung oleh dividen. Jadi kita tambahkan di sini dividen besar. Valuasinya perusahaannya bertumbuh baik, valuasinya murah, dividen besar. Semua ditolong. Tinggal kita mulai ketahanan perusahaan. Hutang berbunganya hanya 1%. Kemudian tanggungannya itu 156%. Khusus untuk asuransi dan bank
tanggungan yang besar di sini 156 itu termasuk kategori biasa, murah ya. Kita sampai 500 atau 600 masih kita, liabilitasnya sampai 600 masih kita oke ya. Jadi kita simpulkan lagi bahwa hutang perusahaan ini aman ya. Hutang perusahaan ini aman. Ketahanannya aman. Tinggal kita melihat apakah si pengendali ini memang berkuasa terhadap saham mereka ya. Saham yang dibagikan, yang dijual ke masyarakat hanya 20% ya. Hanya 20%, berarti 80-nya itu kepada yang lebih dari 5% ya, termasuk pengendali. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa pengendali bukan retail. Pengendali bukan mereka yang mempunyai saham di bawah 5% ya. Pengendali bukan retail ya. Ini berarti mereka memang fokus dengan perusahaan mereka. Mereka tidak menjual, mereka fokus pada perusahaan mereka. Ke masyarakat hanya di bawah 20%. Terakhir kita ingin melihat di sini bahwa saham yang beredar di KSEI yang ada di Bursa Efek yang bisa diperjualbelikan secara langsung berbentuk digital itu hanya 42%. Berarti pengendalinya ya, Pertamina tadi ya, karena ini milik BUMN, pengendalinya tidak melakukan jual beli. Mereka memang betul-betul memiliki, hanya untuk memiliki, tidak untuk mentradingkan. Oleh karena itu kita simpulkan pengendali tidak trading. Seperti biasa bahwa perusahaan-perusahaan BUMN itu milik pemerintah, pemerintahnya tidak melakukan trading, betul-betul untuk mengembangkan perusahaan ya. Oleh karena itu perusahaan ini kita kategorikan semuanya termasuk yang bagus. Dan satu tambahan lagi bahwa ternyata asing di sini ada 27% ya. Dari dua yang dilempar ke masyarakat, asing ternyata ada 27%. Mungkin UOB Kay Hian itu ya, 27% ya. Nah, terakhir kita ingin mengambil kesimpulan ya, dari semua data yang ada, semuanya menandakan bahwa perusahaan ini berada dalam area positif. Semuanya baik ya. Semuanya baik. Saya dapat menyimpulkan layak investasi ya. Secara data valuasi kita, data fundamental, maka perusahaan ini layak investasi. Nah, langkah terakhir kita, dan ini yang paling penting ya, bahwa setelah ini kita harus melihat good corporate governance-nya. Lanjut cek GCG. Lanjut cek good corporate governance-nya. Bagaimana mengecek good corporate governance? Mengetahui perusahaan ini sehat atau tidak dari segi manajemen. Bisa secara online, bisa secara offline. Kalau offline Anda datang atau Anda cari orang yang bekerja di situ, boleh ditanya bagaimana kondisi bekerja di situ. Satu. Yang kedua, bisa kita lihat secara online. Tinggal kita ketik misalnya Tugu masalah, kasus, hukum, kriminal, perdata. Nah, kita ketik saja misalnya di situ. Ya, kalau misalnya tidak ada, atau kita cari juga manajemennya ya, direksinya, komisarisnya, kita ketik yang seperti tadi. Kalau misalnya datanya tidak ada, berarti hal tersebut, GCG tersebut menguatkan valuasi, menguatkan analisa fundamental kita bahwa perusahaan ini memang baik. Tetapi kalau ternyata misalnya setelah dicek ada berita-berita tentang kasus hukum, kasus-kasus lainnya ya, yang berimbas kepada perusahaan, maka menurut saya sebaiknya, sebaik apapun valuasi perusahaan, maka apabila ada GCG-nya bermasalah, maka sebaiknya kita menghindari perusahaan tersebut. Lebih baik menghindari perusahaan yang GCG-nya buruk daripada
kita mempertahankan walaupun valuasinya baik tapi perusahaan itu tidak GCG-nya tidak bagus, karena untuk jangka panjang perusahaan yang baik di tangan orang yang buruk maka hasilnya akan menjadi buruk. Oleh karena itu PR kita adalah dengan data yang sangat bagus ini, PR kita tinggal mengecek apakah perusahaan ini GCG-nya bagus. Itu tugas Anda dan tugas kita semua. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.